Tapi untungnya kok di peer support KPSI nggak ada yang masih kayak gaduh gelisah gitu ya. Nggak ada. Nggak ada Stabil. ya, Mas. stabil. Stabil, tenang, tenang. Berarti udah ke psikiater kan mereka. Udah, semuanya bisa berobat kok. Halo Sobat Bujang, kembali lagi di Kongko Bujang Reborn. Bersama gue Bujang ini, Bujang 3, Bujang 3D. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tonton sampai habis. Nah, ini kita kedatangan tamu nih. Bukan tamu kali ya. Tamu ya. Orang di balik layar. Orang di balik layar. Orang di balik layar nih. Ya. Namanya sebetulnya nih. Ya. dengan nama siapa ini? Mas Wanda. Kenalan dong. Ntar jadi episode gue, jangan. Kita kan mau bahas tentang peer support nih. Ya. Nah, gimana yuk peer support? Peer support artinya apa tuh? Pengertiannya, fungsinya juga, manfaatnya juga. Nah, sebetulnya di peer support KPSI di Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, peer support group atau KPSI Peer Support Group merupakan kegiatan kelompok dukungan untuk keluarga sebagai caregiver maupun ODS. Kegiatan ini dilakukan rutin sebulan sekali secara tatap muka di Sekretariat KPSI. Dalam kegiatan ini banyak interaksi terjadi, saling sharing cerita dan berbagi empati, berbagi wawasan dan informasi bagaimana menghadapi masalah kejiwaan, sehingga kegiatan ini terbukti mendukung proses pemulihan orang dengan skizofrenia. Gimana tuh guys, Bapak Bujang? Peer support. Ya banyak sih manfaatnya. Kita dapat edukasi juga kan dari peer support kan ya. Iya, banyak. Terus dapat apa lagi nih? Ya, Kelanjutan merasa nggak sendirian. Merasa nggak sendirian juga. Sendirian. Ada teman-teman kita yang sepenanggungan, penderitaan, gitu. Jadi kalau peer support sendiri menurut teorinya tuh seperti apa ya? Peer support group atau dukungan sesama kelompok sebaya mempunyai peranan penting terhadap kualitas hidup pada orang dengan skizofrenia. Karena peer support group dapat memberikan kesempatan untuk mengurangi isolasi, meningkatkan proses pemulihan pada ODS, serta peningkatan inklusi sosial dan kualitas hidup. Hal ini mendorong untuk ODS mengekspresikan pikiran, perasaan, dan masalah pribadi mereka dalam lingkungan atau masalah yang terjadi pada hidupnya seperti keseharian mereka. Nah, ini konsepnya. Jangan canggung nih terhadap konsep peer support nih. Jadi ya harus bersosialisasi dan juga sharing gitu ya, sharing. Support. Dan peer support itu juga bukan cuma buat orang dengan skizofrenia. Itu caregiver juga bisa. Iya, buat caregiver pendamping keluarga ya. Pendamping. Jadi ada 2 peer support ya di KPSI ya. 2. Ya, caregiver dan kenapa sih bisa dipisah ODS gitu? Karena ya kemarin itu apa? Ya karena yang ODS itu kadang malu bicara untuk mengungkapkan kalau ada pendamping gitu. Tapi kalau nggak ada pendamping kan ada fasilitator. Ya, itu inian saling terbuka gitu. Jadi gitu kalau ada orang yang kenal kan jadi malas cerita, jadi malu gitu. Ntar apalagi sama satu keluarga gitu kan, untuk terbuka jadi malas gitu. Jadi bukan malas lagi, kayak canggung lah. Oh iya. Ini kan pernah ini ya jadi fasilitator tuh gimana ya? Gue fasilitator peer support. Jadi ya gue cukup dikasih skripnya, mengucapkan salam pembukaan, perkenalan, ngejelasin ke yang hadir konsep peer support itu apa, bahwa tidak perkenalan para peserta, nama, usia, kerjaan, penyakitnya apa aja, obatnya apa aja, terus baru dijelasin konsep peer support itu seperti apa, bahwa tidak ada informasi yang akan keluar, semua confidential. Ya, rahasia ya, sifat rahasia. Tapi perasaan Bang Yuda gimana jadi fasilitator? Bangga. Terharu? Enggak, terlalu dikit lah. Kalau sama pesertanya gimana itu? Kalian? Ya kalau aku ya alhamdulillah ya sharing aja langsung ngomong curhat lah.
bahasa gaulnya apa bahasa ini? Curcol. Langsung curhat terus ya terbuka langsung lega gitu, perasaan lega. Jadi Lega ya? iya lega. Lo ngungkapin semuanya keseluruhannya hidup lo. Iya. Enggak, ini doang masalah-masalah ODS doang gitu. Itu juga ya aku anggap sih penting. Penting lah. Daripada dipendam gitu ya. Daripada dipendam gitu. Kalau dipendam-pendam kan lama-lama terjadi keluaran. Angin apa? Angin bawah, angin atas, sama angin mana? Penduduk. Tengah. Sering curhat apaan tuh di peer support? Paling mood sama kegiatan saya gitu. Kegiatan mood sama kegiatan. Keluhannya apa aja yang mesti dialami ya? Iya, karena rutinitas sehari-hari. Terus kalau orang baru tuh gimana? Yud? Menurut lu masalahnya? Apa masalah apa? Yang lu rata-rata di peer support tuh? Ya, gimana ada parah banget, cuma bisa gini. Siapa namanya itu? Udah nggak usah disebutin lah, Ya, ada yang masih parah banget. Kebanyakan masih parah sih. Jadi kita ini. kita ini nggak parah gitu. Ya gue enggak. Memandang atau masuk. Juga kalau keluarga kan bisa untuk saling sharing gitu kan permasalahan satu sama lain. Tapi ada yang nggak terbuka juga loh sama keluarga lo. Ada yang nggak mau terbuka keluarga. Malah di peer support terbuka deh. Iya malah terbuka. Ada yang dipendam sendiri gitu, juga. Gitu. Ada yang di peer support tuh bisa diem doang ada diem doang nggak mau. Iya kadang juga kalau ODS gitu ya kan di keluarga itu kayak agak jauh juga, makanya ada peer support ini bantu banget kan. Iya, sosialisasi melatih pertama awal sekali 2 kali belum bicara, ntar 2 kali 3 kali 4 kali pertemuan baru ada responnya gitu Bu, interaktif gitu. Terus biasanya yang ada siapa aja tuh? Hadir sih yang kebanyakan sih dari komunitas dari Facebook ya. Dari Facebook. Taunya peer support dari Facebook lah, dari Facebook, dari Instagram, dari media sosial, medsosnya. Terus berapa lama sih peer support KPS itu kira-kira? Sejam. 2 jam. 2 jam. Bosan nggak? Kadang-kadang enggak. Oh enggak. Enggak, ada makanannya soal. Gorengan nih. Ada pencuci mulut ya ternyata. Tapi bukan itu ya intinya itu saling terbuka aja. Open. Apa ya, sharing gitu, sharing bertukar pikiran. Kalau punya masalah kita keluarkan bersama-sama dan kita ungkap bersama-sama, kita bedah bersama-sama, kita cari penyelesaian bersama-sama. Itu ada yang bisa terharu juga dari yang nangis juga. Itu kenapa tuh ceritanya tuh? Coba. Ceritanya ya dia curhat masalah apa penyakitnya itu ya apa gimana ya yang menyinggung juga di dirinya sendiri gitu kan. Penting nggak jadi lu merasa lebih baik ya gitu ya deh. Jadi nggak merasa sendirian loh kalau kita cerita, nggak merasa sendirian, kasih solusinya mungkin sama teman-teman kita kayak model-modelnya kayak curhat sama teman aja gitu, temen ya sama temen kita misalnya gimana nih kita nggak bisa jalan ke sono, mungkin ada solusi misalnya gitu, kayak nyari solusi juga gitu, bisa dikasih solusi sama teman-teman kita, mana yang terbaik boleh diambil boleh tidak gitu. Kalau rata-rata yang cerita kan lu jadi fasilitator nih, ini ada nggak sih yang masih nggak ini minum obat gitu, masih ngakalin obat, itu ada nggak sih di fasilitas ketika lu jadi ngakalin obat gitu. Jadi kalau kayak aku ya kemarin tuh sempet curhat itu. Terus yang dokter Krisna sama kan dokter itu kan dokter Kasila, kata dokter Krisna dijarangin aja pelobazamnya biar nggak cemas, soalnya di waktu-waktu kegiatan seperti motor itu gitu itu dijauhin. Dokter Kasila nggak usah, disatuin aja, aku sih diminum terus-terusan tuh sehari 3 kali gitu ya kan, pandangan berbeda gitu ya kan. Tapi untungnya kok di peer support KPSI nggak ada yang masih kayak gaduh gelisah gitu ya. Nggak ada yang stabil, tenang. Berarti udah ke psikiater kan mereka. Udah semuanya bisa berobat kok.
Tapi ada aja sih yang bandel-bandel gitu minum obat, ada cerita bandel ada. Yang lebih terharu lagi ada terapi peluk, sedih banget. Terapi peluk, nah. Iya, direhab ya. Gue gak masuk Bukan direhab, kemarin. Kemarin ya. Itu apa tuh? Gimana tuh? Emang bidang Terapi peluk buat apa tuh terapi peluk? support semangat. Itu dari mana? Oh, kalau saya perempuan. Kalau saya kan menyarankan terapi relaksasi. Relaksasi. Kalau saya menyarankan terapi relaksasi kalau mau tidur atau pas lagi masalah gitu, hembusan napas, buang perlahan-lahan gitu. Kalau saya. Ini terapi peluk buat semangat. Ya kalau mau datang ya KPSI, tapi untuk Desember ini kita support lagi vakum dulu ya, liburan. Iya, mau liburan. Mau ya Odes juga butuh liburan kan. Akhir tahun. Januari berarti ya, Januari setiap Sabtu akhir minggu keempat ya, akhir bulan. Dia dari KPSI. Berarti 2 minggu lagi ya? Minggu keempat lo nggak salah kan pas Natal nggak salah ya? Natal libur dong. Natal tanggal 25 kan? 2 hari lagi. Kita tenang aja nih, parkiran banyak kan. Di KPSI itu belakang depan nih, di depan. Eventra. Iya. Eventra juga bisa. Kalau hal menarik apa ada nggak tuh? Dari mana? Support. Menarik apa ya? Biasa aja sih. Biasa aja. Nggak ada yang menarik karena gue udah terbiasa. Gitu. Kehidupannya monoton. Tidak menarik sama sekali. Ketemu teman yang lain kan sih kalau apa? Ketemu yang lain. Ketemu yang baru-baru. Gitu. Biasanya kalau kita kan laki-laki ya, perempuan itu lebih menyentuh sebenarnya. Masa? Kalau kita udah pernah bilang perempuan itu pakai perasaan, kalau laki-laki pakai otot. Logika. Struktur bakso. Gitu. Ini aja sih untuk orang dengan gangguan jiwa baru tuh gimana sih caranya kok untuk bisa datang ke KPSI gimana? Kalau datang sih kita sih nggak memaksakan. Memaksakan. Dia datang dengan kesadaran sendiri, ingin tahu apa itu di peer support sebenarnya di KPSI gitu. Ya kan kalau lihat dari manfaatnya tadi kan banyak kan. Kalau sekali itu belum gitu, belum ada timbal itu sempat gitu, ada seorang gitu, ada yang udah sampai 4 kali 5 kali dia udah bisa ngobrol gitu, bisa gitu sosialisasi, tadinya diem gitu nggak mau ngobrol, ada. Berarti butuh proses ya? Ya butuh proses, nggak sekali 2 kali. Waktu pertama lu gimana tuh saat lu cerita gitu, sempet takut nggak gitu? Enggak sih, kalau aku sih ngomongnya pekerjaan yang gangguan cemas itu. Kalau aku gangguan cemas pekerjaan setim motor itu doang, kok bisa kayak gitu loh. Apa? Sempet takut nggak gitu cerita waktu pertama kali nih peer support? Peer support. Pertama kali peer support nih datang ke KPSI. Takut. Gimana tuh? Apa sih yang lo rasain gitu ketika lo nyampein pendapat lo, cerita lo ke teman-teman gitu? Gue nyampein apa gitu ya biasa lah, perkenalan, umur berapa, biasa keluarnya apa aja gitu aja. Gak ada ini rasa gue di stigma gitu, takut gitu kan awal-awal lo. Gue nggak pernah merasa di stigma sih gue. Berarti di sini aman ya, cerita lo nggak bakalan keluar lah dari dinding KPSI gitu. Terus juga biarpun diliput sama media juga diburamkan dan juga di sensor juga gitu kalau diliput di media, aman lah gitu untuk wadah untuk sharing tertutup. Biasanya juga kan jadi ya stigma itu sama peer support tuh ada hubungannya sebenarnya. Apa tuh? Itu ya jadi dia itu di edukasi, menghapus stigma ya. Diedukasi biar kita itu sama dengan orang lain, sama dengan orang-orang yang biasa gitu. Seperti manusia normal bisa berkomunikasi, kepekaan gitu, dilatih kepekaan juga memang. Artinya komunitas ini jadi support system yang baik kan buat orang dengan skizofrenia ya.
Tapi nggak cukup sekali 2 kali datang, mesti berapa kali datang baru ya bisa terbukti hasilnya. Tapi kalau sekali doang sih masih gimana ya? Belum ya kan tergantung dia percaya atau enggak kan Iya. kita baik keluarganya maupun orang dengan skizofrenianya percaya atau enggak sih sama komunitas itu gitu. Iya. Ya kalau dari awal sampai akhir sih ya aku sempat ini juga apa ya kayak apa ya, gimana ya ada perasaan tersentuh gitu dari yang ODS baru gitu. Soalnya kan dia cerita tentang dirinya sama penyakitnya itu. Kadang sampai nangis juga ada juga gitu kan. Ya, sering tuh gue dengerin juga tuh kayak misalkan sedih gitu. Gimana ketika dia kerja dia tanya bahwa gue harus ngomong atau enggak nih sama tempat kerjaan gue kan dia masih ragu-ragu tuh. Nah, di situ kan tempat untuk curhat yang baik ya teman-temannya sebaya dan sepenanggungan juga. Nah, dibahas bersama-sama gitu. Nyari solusi yang tepat. Jadi nggak istilah kata nggak murung diri, nggak jadi diam, jadi berubah, jadi aneh gitu kan. Jadi bingung lingkungannya juga. Misalnya gitu kan cerita ke yang pas ada di komunitas ataupun di teman atau yang bisa diceritakan gitu. Nah, terus kesan lo di peer support apa tuh? Kesan gue cuma berkenalan aja sama orang baru, langsung sama pasien, itu aja sih. Nah, kalau gue pengennya sih ngasih solusi terbaik aja ke apa orang-orang baru gitu kan. Kalau peer support itu penting itu aja sih sebenarnya. Dan jangan malu-malu untuk curhat, sharing, dan juga kasih pendapat atau kasih solusi gitu kan. Walaupun orang baru juga kayaknya aku open mind gitu. Harus begitu juga, harus open heart. Hati-hati jangan jadi cinta-cintaan ya. Bentar lagi. Udah nikah nih bahaya. Bahaya. Itu aja sih. Gimana? Itu buat kita senang edukasi aja gitu, edukasi ke sesama gitu. Supaya apa ya? Beri semangat dan kita semangat juga orang lain berhasil kita pun akan bangga berhasil kita berhasil kita juga rasa teman berhasil juga gitu. Jadi pengalaman lo juga bisa di-sharingin kan ke mereka. Nah terus kalau untuk orang dengan skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa nih gimana nih pesan lo nih untuk ke peer support aja gitu? Ya kalau menurut gue sih luangkan waktu kalau ada waktu, luangkan waktu silakan datang ke Jalan Buluh gitu. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa ya? Warga sini masa lo nggak tahu? Nomor 8 silakan datang ke Condet aja gitu. Langsung. Ada biayanya nggak? Enggak lah, kita gratis aja. Ada kue bolunya yang penting. Gratis gitu kan. Ya, silakan datang aja gitu. Siapa yang waktunya ada gitu, terus datang, terus saling sharing gitu, bertukar pikiran, gitu, pengalaman. Itu ada buku. Aduh, dilupain buku sendiri dilupain. Iya. Buku dilupain. Kalau mau kenal lebih dekat skizofrenia, minat beli buku ini karya dari Lirik Juari, Ajimatul Karima, Ivana Sajago. Dapatnya di Tokopedia. Di Galeri KPS. Juga bisa datang kemari gitu. Nah itu ada juga dukungan apa sih donasi ya, kita perlu mempertahankan posisi apa tuh? Waduh, posisi mempertahankan kelanjutan dari KPSI, dukung kami di berdonasi di sini, ScanMe. Donasi di sini ya. Ya. Nah, yaudah kalau mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia belum masih ScanMe juga. Mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia ScanMe. Nah. Jadi kali ini peer support itu apa?
Apa kesimpulannya? Wadah. Simpulannya peer support adalah kegiatan di mana kita saling memberikan dukungan terhadap sesama ODS. Oke, baik keluarga maupun orang dekat. Betul. Oke. Kita closing dengan salam sehat jiwa.